kalau dilihat dari sisi kedaruratan yang sekarang dengan adanya adik-adik yang dengan HP di warung kopi atau dimanapun di kamarnya masing-masing, ini kan satu hal yang sangat berbahaya ya. Jadi sosialnya akan hilang. Respon warga ya. Oke. Pertama kali dulu merasa bingung warga itu. Ini apa sih? Bikin kegiatan apa sih kayak gini nih? Gak jelas. So, rame-rame anak-anak gini. Dulu misal kita anak-anak itu sungkan sama orang tua, kita itu menghormati orang tua. Sekarang luar biasa. Udah orang anak sudah berani marahin orang tuanya, bilang sudah tidak sopan santun. Itu apakah sama juga melihat itu, Cak? Itu menjadi concern kita untuk mengembalikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak Irfandi, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya ngomong-ngomong sudah memenuhi undangan teman-teman Azumar Production ya. Oh siap. Alhamdulillah, insya Allah kita bakal berbagi, Mas. Saya juga pengen tahu tentang Mas Irfandi yang luar biasa. Ini kan ada dua panggilan nih, Cak Irfandi sama Cak Su. Ini saya panggil siapa ini enaknya? Boleh, bebas. Biar lebih bervariasi pakai dua-duanya boleh. Oke, bisa Cak Su, bisa Cak Irfandi. Cak Irfandi. Cak Su itu apa itu kalau boleh tahu? Cak Su ya. Jadi Cak Su itu awalnya dulu itu kan saat dulu masih pramuka ya. Jadi sering ditanyain sama pembina saya, gimana tugasmu? Selesai apa belum? Masuk Kak, selalu jawabnya gitu. Jawab saya selalu masuk Kak, pasti masuk. Siap gitu. Itu belum viral, masuk Pak Eko itu belum ya? Belum, jauh. Belum. Berarti itu sekitar saya SMP kelas 3. Berarti sebelum masuk Pak Eko ada masuk Cak Su. Iya. 2008 2008, siap. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, founder of KLG, kepanjangannya Kampung Lali Gadget, luar biasa. Saya mengenal ini dari kakak saya sih sebenarnya. Kampung Lali Gadget, anaknya sering ke sana, katanya seru, yang mana anaknya suka main gadget ya. Dan alhamdulillah di sana menemukan keindahan-keindahan baru katanya sih. Saya juga belum pernah ke sana, mudah-mudahan segera ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Nanti di sana ada apa aja. Tapi saya penasaran sama kaosnya Cak Su ini ya. Wah, pengen ya. Pengen ya, boleh kalau gratis. Oke. Main ke sana nanti dapat gratis. Gitu ya. Iya. Apa kata sandinya apa biar gratis? Kata sandinya nggak usah banyak update status di sana. Oh gitu ya. Iya. Banyak apa harusnya? Banyakin sosial, main sama orang di samping kanan kiri gitu. Sorry, biar saya baca ya. Siap. Matikan untuk hidupkan obrolan. Aku iso cangkruk tanpa HP-an. Iya. Wah, luar biasa. Ini relate banget ya. Relate itu apa? Nyambung dengan keadaan sekarang. Sosial. Iya. Seberapa penting mematikan HP dalam menghidupkan obrolan, Mas Cak Su? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena per hari ini masih kita banyak sekali kita jumpai teman-teman yang fokusnya dengan yang jauh lewat HP. Tapi dengan yang dekat seperti kita ini, yang di sebelahnya ini kurang menyapa, kurang bersosial, kurang nanya-nanyain basa-basi atau apalah, atau nanyain kabar. Karena sudah di samping gini masih HP-an dengan yang jauh kan. Iya, gitu. Tapi itu realita kan ya, Cak ya? Iya, realita banget. Realita. Kalau misal nih, dulu kita lihat warung kopi, orang-orang pada ngobrol, main catur kan. Connect ya. Iya, connect. Sekarang pada HP-nya miring semua. ini ya. Luar biasa. Ini kita nggak sekedar ngobrol aja, tapi kita ini bersama para founder problem solver ya di Sidoarjo, luar biasa. Barangkali boleh diceritakan Mas, apa sih Kampung Lali Gadget itu? Kampung Lali Gadget itu sebenarnya konsep sederhana di desa ya, karena kita mainnya di desa, tapi sebenarnya dimanapun bisa. Kampung Lali Gadget ini
sebuah kewajaran yang harus ada di setiap masyarakat kita loh. Suatu kewajaran. Pasti penasaran kan kewajaran seperti apa? Iya, apa itu? Jadi anak-anak ketika bermain itu kan sangat wajar. Lah kita ini mengembalikan anak-anak bermain di halaman rumah, di teras, dimanapun, di lapangan, di sawah. Ya sekarang kan anak-anak kan mainnya sekarang di warung kopi. Warung kopi. Kalau Cari wifi. 90-an ya. Oh iya, saya 90-an. Sama. Apa? Kita mainnya dulu apa ya kira-kira Mas Bro? Mainnya dulu petak umpet. Iya, petak umpet. Istilah Sidoarjo itu pol-polan. 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 Saya juga Sidoarjo tapi kok nggak tahu ya. Kelereng ya. Main kelereng. Jadinya ini ya ngumpul bareng terus main di kali. Iya. Nyemplung di kali kan? Iya masih sempat juga. Iya, masih sempat. Terus ada daunan apa gitu diambil dibuat mainan kan gitu. Tanah dikepel-kepel buat mainan. Kemudian semua itu kemana sekarang? Lah itu semuanya terkubur. Terkubur sama dalam ingatan ya. Ya, lah tugas kami di Kampung Lali Gadget mengembalikan itu. Seberapa penting emangnya? Oh, sangat penting sekali. Kalau dilihat dari sisi kedaruratan yang sekarang dengan adanya adik-adik yang dengan HP di warung kopi atau dimanapun di kamarnya masing-masing, ini kan satu hal yang sangat berbahaya ya. Jadi sosialnya akan hilang. Kemudian interaksinya dengan anak-anak yang lain, kemudian melatih mental, melatih karakternya. Mental, karakter ya. Dan ini jangan salah juga, teman-teman kalau lihat di HP, ini kan koneksinya dengan banyak sekali orang. Nah ini kan tidak ada pengawas atau istilahnya komisi penyiaran lah, ada ndak? Nggak ada, Lah, YouTube bebas. YouTube bebas. Dan ini yang bahaya, kalau TV masih ada komisi penyiaran. KPI, okay. Iya, kalau gadget, mau bilang sekotor apapun itu kotor banget bro. Iya. Ini kan yang jadi bahaya kan akhirnya. Dan itu memang ini sudah terjadi kayak misal kita anak-anak itu sungkan sama orang tua, kita itu menghormati orang tua. Sekarang luar biasa. Udah orang anak sudah berani marahin orang tuanya, bilang sudah tidak sopan santun. Itu apakah Saman juga melihat itu, Cak? Itu menjadi concern kita untuk mengembalikan itu. Berarti masalah itu emang ada. Masalahnya sangat besar sekali. Besar ya? Iya. Tapi kita sikat dengan hal yang sangat sederhana, bermain. Ternyata bermain itu mengembalikan karakter anak-anak yang menyendiri, yang individualistik. Itu mengembalikan loh. Kayak gitu. Jadi ya konsepnya sederhana, bermain. Kemudian mengembalikan hal-hal yang pernah hilang di masyarakat. Kearifan lokal, adat istiadat itu kita munculkan karena apa Pak contoh besarnya mainan zaman dulu sama mainan zaman sekarang. Tapi sorry, Masnya sendiri nih main game juga nggak? Saya di HP saya boleh dicek kalau ada gamenya. Oh gitu. Kenapa tidak main game kalau boleh tahu? Karena saya belum menemukan hal yang asik sih sebenarnya. Mending mainan sama tatap muka gitu ya? Iya, mending tatap muka. Ya meskipun pandemi ya sekarang ya. Tapi main sama temen, ngobrol sama temen itu penting banget. Jauh lebih asik ya? Iya, nanyain kabar itu penting banget. Kalau misal Cak Su ya, sekarang kan udah usia dewasa nih. Ya. Misal Cak Su sekarang berada di usia pandemi. Usianya masih ya kayak anak-anak biasa lah. Kayak target sampean. Ya. Kemudian pandemi seperti ini ya, kemudian waktu sangat luang, apa yang bakal sama lakukan? Pasti main HP. Jadi sama sendiri seperti itu. Oh kalau saya sendiri ya. Jenengan ini ibarat nih. Iya. Maksudnya kalau saya dalam posisi anak-anak itu ya, mereka. Ya pasti kebingungan ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, kemudian nggak ada yang ngajak main, kemudian nggak pernah tahu apa sih permainan yang asik. Sedangkan di sekitar kita, misalnya daun, tanah, batu, apapun, barang-barang bekas, itu kan bisa dibuat mainan semuanya sebenarnya. Bisa menimbulkan kebahagiaan. Pasti kalau nggak ada yang mengenalkan itu pasti bingung lah ya. Pasti bingung. Saya sendiri pun, saya ini korban Mas. Jadi bukan berarti saya
Oke, ndak bukan orang suci ya. Iya, bukan orang suci. Oke. Apa sekorban apa memangnya? Ya korban medsos sih ya. Oke. Jadi saya juga kalau konsumsi YouTube juga ya berjam-jam juga, tapi ya nyari-nyari berita dan sebagainya gitu. Positif. Tapi terus masalah WA dan sebagainya. Tapi saya sudah mulai ngontrol ini, Instagram sudah saya hapus. Kenapa? Karena itu candu banget loh. Tapi bisa diatur kan? Iya, saya ingin mengaturnya dengan mengurangi itu tadi. Karena cara orang berbeda-beda ya. Saya mempromosikan Kampung Lali Gadget ya lewat media sosial juga. Instagram juga. Jadi kalau teman-teman mau tahu kegiatan saya, lihatnya di akun @klg Indonesia. Instagram. Iya. Oke. Kalau mau lihat kegiatan saya. Dan kalau mau akun saya pribadi nggak ada. Ada sih, cuma nggak terkerjakan. Iya, kayak gitu sih. Tapi tetap nggak salah kan? Kayak misal nih, saya kan main Instagram juga. Iya. Tapi ini nih actually ya. Iya. Saya membangun personal branding ya. Iya. Dan alhamdulillah saya juga nggak terjebak dalam toksiknya Instagram gitu. Dan itu soal mindset sih sebenarnya. Iya. Tapi memang tidak semua sadar akan hal itu. Iya. Kebanyakan terjerumuskan, orang tuanya tidak mendidik. Iya, betul. Itu. Saya itu terinspirasi dengan Mas Menteri kita loh. Widih, Mas Nadiem Mas Makarim. Nadiem itu ternyata puasa Instagram loh. Puasa medsos ternyata. Tapi sekarang main medsos. Itu kan karena kebutuhan. Enggak. Itu Mas Nadiem sendiri. Gitu ya. Dia bilang di podcastnya Om Deddy ya, bahwa dia juga main Instagram dengan fungsi yang memang dibutuhin. Fungsi yang memang dibutuhkan. Beliau sebagai Menteri Pendidik Mendikbud ya, dia ingin tahu langsung permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa. Nah, dengan pandemi ini beliau hanya bisa berinteraksi di sosial media. Betul. Itu artinya bijak dalam menggunakan. Harus bijak. Makanya tapi masalahnya ini kan banyak sekali hal-hal yang negatif dan orang tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengendalikan itu yang jadi masalah. Makanya saya dengan cara saya coba saya pagari dulu deh kalau mau personal branding ini ada lagi tim yang untuk ngembangkan itu kayak gitu. Jadi saya sendiri ketika saya coba ada Instagram di HP saya susah sekali yang kendalikannya ya. Jadi kecanduan saya sendiri itu susah banget saya kendalikan. Itu yang menjadi dorongan bagi Caksu untuk kayaknya banyak nih masalah yang dialami orang-orang di luar sana ya. Karena mohon maaf kalau saya terlalu banyak akun atau terlalu banyak media sosial itu, misalnya buka YouTube, kemudian YouTube sudah selesai, buka lagi Instagram. Kerjaan saya nggak selesai. Kerjaan yang di dunia nyata. Lah itu sih prinsip saya. Jadi saya coba kurangi lah. Tapi kalau misal ada teori yang bisa mengatur itu dan itu berhasil dipraktekkan oleh orang-orang tertentu yang bisa. Luar biasa. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Tapi sekali lagi seperti konsennya Kampung Lali Gadget ya, memang masalahnya banyak ya. Banyak sekali yang ditimbulkan itu yang jadi konsen kita sekarang lah. Itu kalau boleh tahu lokasinya di mana, Cak Su? Lokasinya di Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Desa Pager Ngumbuk, di Dusun Bendet. Ya, Dusun Bendet itu terkenal, mohon maaf ya, dulu banjir. Ya sering banjir, memang terkenalnya banjir. Iya. Tapi sekarang terkenalnya Kampung Lali Gadget. Waduh, dari yang kurang positif menjadi sangat positif. Oke. Itu satu kampung dijadikan program atau gimana itu, Cak? Ya, memang rencana kita mulai dari 1 RW ini dulu untuk membuat program itu, kita garap anak-anaknya. Oh, se-RW ya? Iya. RW lumayan besar harusnya itu. Iya. Jadi anak-anak itu kita libatkan main di kebun, kita bikin kebunnya milik warga bukan milik saya ya. Jadi milik warga, milik masyarakat, yang itu kita manfaatkan, kita komunikasikan, jadilah lahan bermain yang menerima semua anak main di situ. Dan yang datang warga sendiri atau bagaimana? Yang datang terutama warga, tapi ada juga tamu-tamu ini banyak. Kebanyakan mana? Tamu atau warga sendiri? Lebih banyak karena
ini kan desa kita kan cuma sedikit ya. Jadi ya mungkin 400-an kakak gitu ya satu dusun itu. Justru yang lebih banyak ini tamu. Oh iya. Karena anak-anak kita kan terbatas paling 50 sampai 70 anak ya satu kampung. Tapi tamu-tamu yang lain ini juga banyak juga. Itu dari awal memang Cak Su mentargetkan di luar atau memang gimana itu? Enggak, jadi kita imbang aja, kita berimbang aja. Jadi kita open gitu aja ya. Kita memang cobalah nggarap anak-anak yang ada di kampung ini ya. Jadi kampung ini jadi semacam laboratorium kita lah. Riset ya. Jadi tapi bukan kelincir cobaannya nyebutnya. Riset. Ya, riset. Jadi usaha kita gimana sih anak-anak ini dari yang tidak kenal dolanan karena tidak diwarisi dari orang tuanya, diwarisi dari kakaknya, terus kita warisi sekarang. Nah, ini kita kasih treatment semacam itu anak-anak. Nah, anak-anak yang datang ini kebanyakan anak kota. Anak kota yang rumahnya mungkin banyak di perumahan. Kemudian di Surabaya ini lebih banyak. Justru mereka yang kangen dengan mainan-mainan seperti itu ya. Bukannya kangen, mungkin yang kangen orang tuanya ya. Oh gitu. Anak-anaknya nggak pernah. Sama ada cerita lucu gini. Jangan-jangan yang main orang tuanya ini. Bener nggak? Orang tua ini justru membantu kita. Ini Luna, ini mainannya mama dulu. Jadi ditunjukin bantu kita. Jadi ini momennya para nostalgiawan ya. Betul, iya. Ada cerita gini ya. Waktu kita itu membuat edukasi, membuat jemblem. Tahu jemblem enggak? Suka ya? Suka. Jadi anak-anak TK waktu itu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat jemblem. Aku tepuk tangan, yeay gitu. Anak-anak krik. Serius? Gitu nggak tahu jemblem. Karena nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Kalau misalnya tukang jemblem itu masih ada atau orang tua mereka membelikan jemblem, ya mereka sedikit-sedikit pasti tahu. Masalahnya tukang jemblemnya sudah minim, terus orang tuanya, lingkungan sekitarnya nggak ngenalkan. Apalagi perumahan. Lah, ini yang jadi masalah juga. Artinya yang namanya makanan tradisional dan lain sebagainya itu kan sekarang sudah dikalahkan sama ya makanan-makanan minuman Thailand, Korea ini yang masukkan banyak ya. Pertaitian duniawi kalau orang-orang seperti ya. Kalau anak-anak gaul bilangnya gitu. Ada gitu ya? Persnekan, ada per lainnya lah. Ini kan hal yang baru, benar nggak? Apalagi bagi orang-orang tua. Bagaimana respon warga di sekitar dengan gebrakan yang dilakukan oleh Cak Su? Respon warga ya. Pertama kali dulu merasa bingung warga itu. Ini apa sih? Bikin kegiatan apa sih kayak gini nih? Gak jelas. Rame-rame anak-anak ini. Tapi lama-kelamaan, loh kok rame terus ya? Artinya warga satu persatu mulai jualan di situ. Oh ternyata gini. Akhirnya mereka tahu. Anak-anaknya yang ikut ini kan banyak yang anak-anak lokal itu ikut. Oh ternyata untuk mengurangi kecanduan gadget. Masya Allah. Jadi tahunya dari situ. Dan warga juga beberapa mengambil kesempatan itu untuk jualan. Kita sangat mempersilahkan. Betul. Kita sangat mempersilahkan warga untuk jualan. Ya supaya ekonomi juga berputar juga. Kayak gitu. Apa maksudnya itu kan negatif. Apakah selalu negatif yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar? Enggak. Jadi gini, ya itu tadi sebenarnya negatifnya di awal. Bukan negatif sih, tapi lebih kepada tidak tahu. Belum tahu ini apa sih kayak gitu kan. Terus ya sekarang alhamdulillah yang namanya pemerintah desa kita, kemudian beberapa warga, itu ada warga yang gini, Mas saya dikabari sama saudara saya yang di Jakarta, itu kampung lali gadget ini di kampungmu ya. Gitu. Sampai Jakarta ya? Iya, sampai Jakarta karena sudah masuk. Pasti ya, ya. Kok bisa sampai sudah Jakarta? Masuk berita nasional kan waktu itu. Ya alhamdulillah sih dapat kesempatan masuk di situ. Jadi lebih banyak orang yang tahu kayak gitu. Jadi terus pemerintah desa ini beliau sendiri yang cerita. Jadi Pak Sekdes saya, Pak Lurah saya juga ketika rapat di tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi itu ditanyain, Bapak dari mana? Dari Sidoarjo, Desa Pager Ngombo. Oh yang kampung lali gadget itu ya. Kayak gitu. Jadi
beliau itu merasa bangga, merasa ya dikenal orang Masya juga Allah, karena itu ya. tadi, karena program kita seperti itu. Ya alhamdulillah membawa dampak yang positif seperti itu. Kampung Lali Jejet kan katanya tadi lab atau laboratorium Iya. atau research ya, pengen belajar banyak bagaimana sih apa dunia anak kecil, dunia anak remaja ya. Iya. Ada nggak kira-kira yang nyinyir? Karena tiap program positif itu pasti ada yang nyinyir, sebagus apapun ya. Iya. Saya sih mikirnya Rasulullah saja Masya yang Allah. menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin itu saja. Ya kita tahu sendiri kalau baca-baca sejarah baginda Rasul itu banyak disakiti, dilempar batu, diludahi macam-macam. Tapi beliau kan tetap, lah itu Rasulullah. Apalagi kita, Apalagi kita seperti ini. yang ini ya. Pasti banyak mas yang nyinyir. Warga sekitar ngapunten juga ada yang mungkin belum sepaham. Ya itu kita pahamkan gitu loh. Tapi pelan-pelan, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Jadi banyak itu, tapi justru beliau-beliau ini yang jadi memberi ilmu kepada kita, memberi ilmu sabar, memberi ilmu gimana cara mengatasi kayak itu macam-macam lah. No pain no gain ya. Iya, Ya, karena tidak. setiap pengabdian itu harus, menurut saya harus siap 3. Oh ya, apa itu? 3 siap. 1 siap berhasil, Siap berhasil, 2 siap gagal, siap gagal, 3 siap disakiti. siap berhasil, siap gagal, Siap disakiti. disakiti atau tersakiti. Kalau saya pengen yang nomor 1 aja Iya. gimana? Semuanya harus dicoba karena kebanyakan dari kita itu hanya siap berhasil dan gagal, tapi tidak siap disakiti. Itu tuh bagaimana tuh? Sederhananya gitu. Sederhananya itu gini, contohnya gini. Kita itu kalau membuat sesuatu, jadi ada warga itu loh, kita kadang merasa dijahili, kemudian sampai dilarang-larang, sampai Oh, pernah sampai dilarang? pernah Kegiatan sepositif ini pernah dilarang? jalan sampai dibuntu juga pernah. Wih, itu tuh apa, warga atau orang yang memang Ya, punya orang- kewenangan? Ya warga tapi yang memang tidak sepaham, belum sepaham ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ya positif semua, insya Allah pelan-pelan kayak gitu. Jadi kadang kita merasa gitu, sakitnya kenapa? Karena kita ini berbuat untuk mereka, tapi kita disakiti. Lah sakit nggak kira-kira? Itu kalau digambarkan satu kata itu apa itu? Apa ya? Ya apa ya? Nyelekit banget Nyelekit sih. ya? Nyelekit banget. Kesayat. Sayat ya. Sorry Cak Su, kalau memang ya program yang Samen perjuangkan ini banyak yang nyinyir, sampai jalan ditutup ya, sampai hatinya tersayat ya, luar biasa. Itu bagaimana apa recovery atau ini KLG ini sendirian atau ada krunya? Pasti ada kru. Itu semua merasakan itu. Iya, pasti merasakan. Bagaimana untuk bangkit ya? Pasti ini ya sakit hati lah pasti ya. Itu tuh gimana itu? Justru itu kita anggap sebagai tantangan ya. Oh iya, anak muda banget ya berarti. Iya, Ya? jadi itu tantangan yang harus kita selesaikan dengan cara yang baik tanpa menyakiti balik. Widih, oke. Iya, itu kan ya akhlaknya Rasul kita seperti Masya itu. Allah, Harus Masya Allah. apa namanya, dalam membuat kebaikan ini tidak perlu kita lawan dengan apa namanya, keburukan. Keburukan yang Iya, sama. Kalau bisa dibalik dengan kebaikan. Kebaikan. Kita justru memberikan keuntungan ke mereka. oh gitu ya. Iya. Contohnya apa? Sampai apa itu? Contohnya gini, misalnya tentang jualan tadi ya, beliau semuanya bisa jualan. Tanpa Kemudian dipungut. yang terakhir ini ada Kementerian Pariwisata bikin kegiatan di tempat kita. Untuk Kampung Lali Jejet juga. Iya, untuk Kampung Lali Gadget. Itu kerjasama atau moro-moro? Ya datang karena ini dibantu waktu itu dari salah satu DPR RI, Oke. Ibu Putih waktu itu. Ini diaspirasikan beliau. Jadi apa namanya, Kementerian Pariwisata melirik kita dari satu konsep wisata yang baru nih. Kemudian karena ini zamannya COVID, ada kegiatan CHSE waktu itu, intinya bersih-bersih tempat wisata dan menjaga protokol kesehatan kayak gitu ya. Jadi itu waktu itu, mohon maaf saya nyebutkan nominal ya. Oke. Jadi per peserta kan warga lokal, per peserta yang itu kita
ada uang transportnya itu 500.000 loh per orang, dan itu kita kasihkan ke beliau-beliau yang tadi nyinyir. Iya. Begitu ya. Kemudian Iya. apa? Tetap nyinyir atau gimana? Ya berubah sih. Semua lancar kalau Yang ada efek sih. berizin. Oke, sorry ngomong masalah duit nih, kayaknya seru juga ini. Apakah KLG itu berhasil atau sukses ya dimulai dengan duit yang banyak atau duit seadanya? Wah, ini yang asik Mas ini. Weh. Mas, masalah duit. Kita ini istilahnya itu orang miskin yang mendirikan program besar. Jadi siapa lagi yang bantu ya kalau tidak Gusti Allah ya. Kalau ditanya Mas duit dari mana? Dari Gusti Allah semua. Allahu Akbar. Karena kita ini enggak punya modal Mas. 0 rupiah atau 0 gimana? rupiah. Ya memang 0 rupiah. Semampu kita. Kalau rata-rata mungkin orang yang berduit kemudian ingin duitnya bermanfaat, akhirnya bikin program, bikin yayasan macam-macam. Kita kan sudah bentuk yayasan ya sekarang ya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jadi kita ini bikin yayasan tapi tanpa modal yang besar. Modalnya ya iuran kayak gitu kan. Kemudian ada juga dari para donatur. Saya waktu itu ingat pertama kali karena saya dulu punya usaha ini ya. Sampai sekarang juga ini bikin udeng pacul goang. Boleh pinjam nggak kira-kira? Boleh. Barangkali diincip ini ya. Luar biasa. Kepalanya ukuran berapa ya? Nggak tahu, coba aja dulu nggak apa-apa. Ini baru pertama kali pakai udang yang asli ya, karena SMA pernah pakai, cuman nggak tahu asli apa palsu. Saya tak pakai ini aja. Oke, luar biasa. Sorry Cak Su, ini udah bener belum? Oh bener. Alhamdulillah. Ini udah bener ya? Iya. Maksudnya nggak menceng kan gitu loh? Enggak. Alhamdulillah. Ini asli Sidoarjo atau gimana? Asli Sidoarjo. Tapi udang itu nggak hanya Sidoarjo kan? Udang itu banyak. Udang khas Madura. Oke. Khas Surabaya. Ya Surabaya ada. Ada, tapi Sidoarjo punya ciri khas sendiri. Udang tiap daerah tuh beda. Tiap kabupaten beda. Contohnya apa? Kalau Sidoarjo nih? Kalau Sidoarjo namanya udang pacul goang kan? Pacul goang, oke. Ya, namanya udang pacul goang. Terus kalau Surabaya itu udang cakning. Oke. Udang yang ketutup penuh. Ini kan ketutup separuh. Oh, Sidoarjo ketutup separuh. Kalau Surabaya? Kalau Surabaya ketutup penuh. Kalau Madura kan lingkaran seperti saya ini. Ini Madura ini? Bukan sih, ini cuma ikat biasa aja. Kalau Madura ada ornamen-ornamennya dikit, tapi atasnya ini lubang semua gini. Lah kita ini ngembangkan ini satu supaya dikenal, kearifan lokalnya terangkat lagi dan juga sebagai lahan ekonomi bagi kita juga, bagi pengrajin. Emang masih ada pengrajinnya sampai sekarang? Hampir punah. Makanya itu perlu kita selamatkan. Speechless ini ya. Iya. Tapi masih bisa dapetin ya, maksudnya masih, pengrajinnya. Insya Allah masih. Di mana itu kalau boleh tahu? Di Wonoayu, di desanya namanya Desa Sawu Cangkring. Sawu Cangkring ya, catat ya kalau mau nyari udang Sidoarjo. Ya. Asli ya ini ya? Asli Sidoarjo. Maksudnya kalau misal ada riwayatnya nggak kalau ini asli gitu loh? Ada. Jadi kalau kita kenal dulu seniman Sidoarjo, nyebutnya pahlawan seni Sidoarjo, namanya Pak Munali Fatah almarhum. Sorry biar saya hafal. Pak Munali Fatah. Munali Patah, sorry. Itu Jawanya Munali Patah. Munali Patah. Jadi orang-orang nyebutnya memang Pak Munali Patah. Itu seniman ludruk yang luar biasa. Jadi sampai kalau kita ngomong tari remo itu ada 3 jenis. Tari remo Surabayaan, tari remo Jombangan, dan tari remo Munalian. Jadi Pak Munali punya genre sendiri. Luar biasa tari remo sih. Dan beliau ini yang menciptakan memakemkan udang pacul goang ini. Memakemkan artinya gini, dulu itu kan ada 40 jenis udang di Sidoarjo yang diteliti oleh beliau. Ternyata orang Sidoarjo itu punya ikat kepala macam-macam. Banyak banget kan. Sidoarjo itu 40 macam yang berbeda. Dulu berbeda. Yang maksudnya beliau neliti di desa-desa, terus di kalangan masyarakat mana-mana itu. Sorry, artinya banyak yang memakai udang pada saat itu. Banyak. Jadi masyarakat kita kalau kita lihat foto-foto zaman Belanda,
pasti banyak yang pakai itu. Oh, karena itu ya. Iya. Jadi termasuk Sidoarjo. termasuk Sidoarjo. Udangnya macam-macam. Tapi waktu itu Pak Munali mengumpulkan 40 jenis itu setelah beliau riset, dan yang dicari yang paling identik dengan Sidoarjo dan paling banyak dipakai masyarakat Sidoarjo. Disitulah akhirnya diskusi dengan teman-temannya di Dewan Kesenian waktu itu, dan diputuskanlah untuk ini udang pacul goang ini. Pacul goang ya. Kayak gitu ya. Di antara 40 tadi ini yang dipilih. Iya, yang dipilih. Biasa. Jadi ada semacam kongres pertemuan gitu Dewan Kesenian waktu itu. Lah Pak Munali dulu ngajarkan ke namanya Pak Wiono kalau enggak salah. Insya Allah beliau masih ada, rumahnya di Balong Bendo, tapi saya belum pernah ketemu beliau. Saya ingin ketemu dengan beliau. Terus Pak Wiono ini ngajarkan ke namanya almarhum Mas Hendro. Mas Hendro ini seniman tradisi yang luar biasa, tapi barusan meninggal kemarin. Widih, Sidoarjo kehilangan seniman besarnya. Lah Mas Hendro ini yang ngajarkan ke saya. Iya, yang bikin ini. Iya. Jadi ngajarkan yang bentuk. Jadi udeng ini kan ini bentuk praktis, Mas. Bentuk praktis. Kalau bentuknya dulu Pak Munali Watam bikinnya dari ikat gini. Susah intinya ya. Susah banget. Saya aja belum bisa bagus kalau bikin. Dan ini instannya. Itu instannya. Okay. Sorry, kalau boleh tahu, kalau jualan gini pasarnya siapa kalau boleh tahu? Pasarnya lebih banyak para seniman tradisi, kemudian kedinasan. Kedinasan ini pasti butuh untuk pakaian adat. Siswa-siswa juga banyak yang butuh. Untuk 17-an. Untuk karnaval macam-macam okay. kan. Kebanyakan kalau karnaval itu kan pakaian Jawa. Kebanyakan Jawa Tengah, Mas. Padahal Sidoarjo punya sendiri. Nah, ini yang tidak banyak diketahui. Makanya kita dari Kampung Lali Jejet ini mengangkat itu. Ada nilai-nilai seni dan budayanya ya. Iya. Selain apa aja tadi? Sorry, kegiatannya di sana? Ya, permainan tradisional, kemudian belajar, macam-macam lah. Kegiatan pariwisata juga, edukasi gitu. Sorry Mas, kayaknya orang seperti Cak Su ini bisa dibilang one and only ya. Wah, siap. Karena jarang loh saya ketemu orang seperti ini usia segini ngerti, peduli sejarah, kemudian sosialnya juga begitu dekat dengan masyarakat. Apa yang mendorong Cak Su untuk seperti ini? Yang mendorong saya tuh yang pertama ya memang kita ini kan jadi manusia harus bermanfaat ya bagi orang lain. Sebenarnya untuk kita itu untuk hidup untuk apa sih sebenarnya? Kita hidup ini kan kalau kita itu berusaha menemukan saat hidup ini untuk apa sih kita hidup itu? Itu tuh poinnya ya? Iya, untuk bermanfaat untuk siapa? Ya mungkin kalau saya bisa saat ini saya punya kesimpulan, oh saya diciptakan Tuhan itu untuk membuat sebuah gerakan ini. Atau mungkin nanti gerakan-gerakan lain yang kolaborasi sama teman-teman lain kayak gitu. Kalau Masnya tahu kalimat hum pimpa alaihum gambreng. Widih, itu apa itu? Oh, ini aktivis Kampung Lali Jejet pasti tahu deh. Apa Mas? Bisa itu diceritakan? Kalau dikaji dari bahasa Sanskerta ya, hum pimpa alaihum gambreng itu kita itu diciptakan oleh Tuhan, kemudian diturunkan ke bumi. Itu tuh apa? Home ada artinya gitu tuh? Ya, home itu artinya Tuhan. Jadi home kemudian diturunkan ke bumi, pimpa untuk berkontribusi alaihum, dan setelah berkontribusi kamu harus kembali lagi ke Tuhan. Orang hidup kan seperti itu. Jadi diciptakan Tuhan, diturunkan ke bumi, kamu disuruh berkontribusi sama teman-temanmu gitu kan. Kemudian ketika kita meninggal, kita kembali lagi. Artinya Kampung Lali Jejet adalah salah satu bekal Cak Su dan teman-teman untuk bertemu kembali kepada Sang Pencipta ya. Iya, betul. Itu kalau maknanya lebih dalam seperti itu sih. Ya itu saya juga masih belajar. Siap, sama-sama. Kalau mungkin kalau dalam literasi Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, tapi yang paling banyak mendapatkan terima kasih dari manusia-manusia di bumi ini. Luar biasa ini.
usia 20 berapa? Sorry. 27. 27 itu kan masih apa ya? Dimana yang lain tuh lebih memilih untuk fokus kerja kemudian leha-leha. Ya. Apa yang membuat Cak Su dan teman-teman ini tetap bertahan? Tadi kan untuk melakukan. Iya. Sekarang tetap bertahan karena memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan. Mempertahankan betul. lebih susah. Iya. Apa yang mampu ini menguatkan Cak Su dan teman-teman? Yang mampu menguatkan itu dampaknya, Mas. Berarti kalau misal Iya. Cak Su sama teman-teman gerak nih, udah keluar all out, kemudian dampaknya nggak seberapa, bisa-bisa down ya? Iya, ya bisa juga down sih, tapi apa ya, kita ini alhamdulillahnya banyak yang nyemangati, kanan kiri depan belakang atas bawah itu nyemangati semua. Karena satu, kita ini yang memang kalau dikatakan di Sidoarjo satu-satunya, saya belum tahu kalau se-Indonesia ya. Oke. Ya semoga satu-satunya dan nanti akan memberikan inspirasi untuk yang lain juga. Artinya kalau orang lain misal di daerah lain lihat Kampung Lali Jejet luar biasa manfaatnya, ditiru boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena permasalahan gadget, kecanduan gadget ini masalah semua orang. Berarti niat masnya itu bukan membesarkan gerakan masnya, tapi kalau bisa se-Indonesia silahkan bisa Bisa. merealisasikan itu. bisa Kalau karena misal gerakannya lebih luar biasa daripada Kampung Lali Jejet, bagaimana perasaan? tidak masalah, Tambah seneng ya? tambah seneng karena memerangi kecanduan gadget dampak negatifnya itu perlu sama-sama, Mas. Nggak bisa pakai satu kepala. Siap. Wah ini Harus nih mindset kolaborasi ini yang Iya, sangat harus kayak ditunggu gitu. ini. Jarang loh ada orang yang anak muda ya memberikan hatinya untuk kolaborasi dengan sesamanya. ya, ya. harus berkolaborasi lah. Nggak boleh sendiri ya. Nggak boleh sendiri. Ngomong-ngomong soal Kampung Lali Jejet ya, ini kan hakikatnya adalah Mas Cak Su ya bergerak untuk masyarakat, di mana yang lainnya itu berat ya. Misal nih, mungkin 1001 orang-orang seperti Cak Su ya. Misal ada orang punya keinginan sosial terjun di masyarakat, tapi dia nggak ngerti caranya. Gimana menurut Cak Su? Ya, zaman sekarang ini tentang cara itu sangat bisa digali ya. Dari segi media sosial, dari internet ini kan banyak. Kemudian belajar dengan orang-orang di sekitar kita. Itu ya memang butuh sekali perjuangan. Kalau saya itu melihat sekarang ya, dunia anak muda, dunia mahasiswa, dunia pelajar, ketika ada gerakan, ada orang yang mau menginisiasi sedikit gerakan, kemudian gerakan itu bagus, misalnya gerakan sedekah bareng, Oke. gerakan Gerakan sosial. Azumar Production. Oh iya. Wah, luar biasa. Lah Azumar sendiri kan banyak sekali yang mau Sosial, ikut kan. Oke, siap. Yang mau ikut kan enggak hanya Kolaborasi, puluhan, pasti tentu ratusan kolaborasi. nih. Iya. Jadi lah zaman sekarang ini sebenarnya anak muda itu haus akan kegiatan sosial. Karena pandemi. Iya, kegiatan enggak hanya dengan adanya pandemi Bukan loh hanya ya. karena pandemi. Bukan hanya karena pandemi, tapi saya melihatnya mahasiswa itu mereka kan bosan di kelas, Mas. Bosan kuliah. Bosan nugas. Itu tuh kata Nadiem Makarim itu ya. Lah, Bener kan? saya ini mazhabnya Nadiem Makarim. Maksudnya Nadiem Makarim. Meskipun belum pernah ketemu. Siap, gak apa-apa. Jadi apa ya, bosan kuliah, bosan di kelas, harusnya kan belajar itu dimanapun gitu loh. Iya. Lah, tempat-tempat yang seperti ini, tempat-tempat pengabdian, tempat-tempat membangun diri, ini dicari sekarang. Kalau misal aku adalah anak muda kebanyakan nih, kemudian aku nyinyir Mas Cak Su. Buat apa Cak Su? Itu kan boros waktu, membuang Iya. waktu, buang-buang duit bahkan. Iya. Karena pasti torok ya kalau sudah Iya. apa sih bahasa Indonesianya torok itu? Rugi. Rugi, nalangi ya. Rugi waktu, rugi apapun ya. Apa yang bakal Cak Su katakan kepada saya yang berkata seperti itu? Ya berarti sampean masih Tapi bukan berarti Iya, realita ya. ya berarti orang-orang yang seperti itu masih pemuda rata-rata. Oke, menarik ini. Pemuda rata-rata. Pemuda itu kan harus berbeda. Gitu ya. Harus berbeda. Karena kalau mau ikut rata-rata, orang sekolah, kuliah, studi selesai, cari pekerjaan, atau yang paling idaman sekarang jadi PNS.
Widih. Itu yang paling dicari. Dulu Iya, mungkin sekarang iya. udah ini Udah adanya agak itu ya. Jadi apa stigmanya orang tua itu Orang kamu tua, harus jadi benar. pegawai, jadi PNS, jadi pegawai BUMN kan gitu kan. Jadi kerja yang itu terus bisa nikah, istrinya cantik, kaya, bisa beli mobil, bisa beli motor. mati ditinggal Kemudian semuanya. ketika mati, Ditinggal terus semuanya. ketika mati ngapain? So what gitu Apa? ya. Setelah mati apa? Kayak gitu loh. Siapa yang bakal mengenang kita gitu loh. Siapa yang bakal meneruskan ide-ide kita. Kita harusnya memberi legacy atau warisan. Nah, betul, legacy. Jadi legacy atau kepeloporan, keperintisan itu kan ya kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita dulu. Kalau ndak ada anak muda, ya ndak ada Indonesia. Tidak ada anak muda, Ndak ada Indonesia. waduh, kita Kan, harus iya. ambil tindakan ini ya. Iya, Jadi betul. anak muda ya. Sorry, Cak Su ini kan sudah berjalan berapa lama? Kampung Lali Kita Jejet? sudah 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Tapi sebelumnya juga punya program sosial kan? Sebelumnya ada. Oke. Ada. 2,5 tahun lebih. Artinya sudah mengabdi di Sidoarjo. Kira-kira dengan anak muda yang banyak di Sidoarjo ya khususnya, apa yang bisa mereka seharusnya lakukan untuk Sidoarjo ke depannya? Kan ini kita nggak bahas politik ya. Iya. Apalagi kita dengan pemimpin baru. Iya. Kita kan kalau sudah ya sudah. Tapi kalau Iya. sudah terpilih kita harus wajib mendukungnya kan? Iya, betul. Nah, apa yang mestinya dilakukan anak-anak muda ya? Mungkin seusia kita lah, 20, 30, apa yang seharusnya dilakukan? Yang harusnya dilakukan adalah berkontribusi. Bahasa singkatnya berkontribusi. Berkontribusi itu kan tidak harus nunggu dapat dana dari pemerintah. Wih, ini menarik ini. Nggak harus ya? Tidak harus. Kalau kita melihat mungkin ya warisan dari para orang-orang dewasa yang dulu, jangan mau nggak ada dananya, nggak usah gerak. Itu paradigma yang penyakit itu ya? Yang harus dihilangkan. Kampung Lali Gadget itu tidak, insya Allah belum pernah menerima apa ya? Iya, suntikan dana dari pemerintah. Kalau suntikan barang sih beberapa. Ya, nggak ada masalah. Tapi suntikan dana misalnya menerima dana 10 juta, ratusan juta tidak pernah. Belum pernah ya, belum pernah. Jadi kalau menerima alhamdulillah. tapi disalurkan Iya, ke tempat yang benar. Iya, betul. Ya, oke, Jadi oke. kita itu kalau mau menginovasi, kalau mau membangun dan berkontribusi, kita tunjukkan dulu, kita berikan dulu. Jadi mindsetnya jangan sampai apa yang kita minta dari negara, dari bangsa ini, tapi apa yang kita berikan dulu. Kamu sudah ngasih apa kok minta-minta kan gitu. Oh. Nah, kamu sudah ngasih apa sih? Dan kita harus mental memberi, bukan mental meminta. Memberi, ya. Harus mental memberi. Jadi mental berkontribusi ini harus dikuatkan. Dan itu wajib ada di anak muda. Wajib ada membuat anak muda. Kalau bukan muda lagi wajar mungkin ya. Kalau ada yang mengcounter atau tidak setuju dengan itu, ya berarti sudah tua, Mas. Gitu ya. Kalau udah tua nggak apa-apa menerima gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Cak Su ya luar biasa. Sudah nyata kontribusinya. Misal 5 tahun ke depan Sidoarjo itu kayak apa sih menurut Cak Su? Dengan potensi yang ada, mungkin dengan pemimpin yang baru. Ya. Milenial kan yang baru ini. Milenial. Nah, itu kan harusnya ada gebrakan tuh. Apa yang Samen lihat di 5 tahun ke depan? Saya melihat 5 tahun ke depan ini Sidoarjo akan banyak kolaborasi ya. Banyak kolaborasi ya, dipimpin oleh bupati yang muda juga ya. Ya, kita bukannya berpolitik atau seperti apa, tapi saya itu sebenarnya dari keinginan pribadi itu pengen gini loh. Ya, ndak usah ya misalnya politik yang lalu-lalu ya sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang tiba waktunya ya bukan kita mengagung-agungkan siapa yang terpilih, tapi kita tagih janji yang sudah terpilih. Siap. Nah, harus semoga beliau janjinya nonton. Iya, Gus. Oke. Waktunya kita nagih janji, kemudian bersama-sama berkontribusi. Dibantu juga toh. Iya, harus. Sorry, masalah pemimpin Sidoarjo. Apakah berkontribusi? Apakah merubah masyarakat itu harus menjadi pemimpin terlebih dahulu? Tidak. Masih sih sebenarnya ya. Tidak harus menjadi
Bupati tidak harus. Oke. Tapi menjadi pemimpin itu harus. Dan menjadi pemimpin? Iya, pemimpin artinya pemimpin diri sendiri. Oke. Pemimpin kelompoknya, pemimpin untuk kontribusi yang kecil-kecil itu akhirnya jadi besar. Nah, itu. Pemimpin perubahan. Dan yang penting dimulai ya. Harus dimulai. Enggak hanya jangan hanya ide-ide. Karena siapapun bisa mengcopy atau mengambil ide kita, tapi tidak ada yang bisa mengambil tindakan kita. Eksekusi Luar yang biasa. Dan eksekusi Kampung Lali Jejet sudah nyata ya. Sorry, masih kuliah ya? Alhamdulillah per minggu ini sudah selesai. Alhamdulillah. Itu sarjana atau pasca sarjana? Saya di pasca sarjana. Wih, luar biasa. Ternyata ketua Kampung Lali Jejet. Iya. Calon S2 insya Allah, kita doakan lancar. Amin. Sorry, punya kontribusi plus calon S2 ini sebenarnya punya modal ini ya untuk maju beberapa tahun ke depan. Ya semoga lah kalau memang memberikan bukti untuk Sidoarjo bisa lah ya. Saya itu di Pilbub yang kemarin saya tuh usil Mas. Usilnya gini, alah kita tuh kalau namanya politik orang berkampanye itu kan selalu ya wis begitulah. Ya wis, kalau saya tanya, Mas dukung siapa? Saya lo maju. Sampai dukung saya aja. Oh gitu. Kemudian apa kata dia? Ya akhirnya kan populer di kalangan teman-teman komunitas itu, nyebutnya itu Pak Bupati gitu. Sampean? Iya, nyebut saya Pak Bupati gitu. Jadi yang tadi saya ceritakan Mas Hendro tadi itu manggil saya Pak Bupati. Tapi memang ada keinginan ke sana. Seorang sosok muda ya. Ya pasti ada lah. Wih, luar biasa. Ya tapi itu kan namanya sebuah mimpi Mas ya. Sebuah mimpi harus diikhtiarkan, harus dimulai step-stepnya. Tentunya bupati-bupati yang sudah itu ya juga banyak yang itu. Siapa sih yang nggak pengen mimpin? Siapa sih yang nggak pengen mencontohkan kepemimpinan yang baik kan? Luar gitu. biasa. Iya. Ya. Kemudian ngomong-ngomong Cak Su, 2, 3 atau 5 tahun ke depan seperti apa Kampung Lali Jejet? Mimpi kita itu punya digital detox center ya. Jadi pernah dengar nggak kira-kira? Nggak pernah, jujur. Karena di Indonesia belum ada. Yang ada di mana? Di China, di Singapura, Australia, macam-macam di banyak negara itu sudah ada. Jadi itu memang untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak-anak. Dan itu di sana ada? Iya, kalau di Cina modelnya barak militer. Mereka yang kecanduan HP berat itu yang kacamatanya tebel-tebel itu, HP-nya disimpan, mereka dimasukkan ke dalam barak, kemudian dilatih PBB setiap hari militer, bangun pagi sampai mereka sembuh. Bayangkan di Indonesia sudah ada belum? Tapi kita nanti gayanya ndak akan gaya militer, tapi gayanya ya, berbasis desa dan kearifan lokal. Jadi belum ada nih klinik yang spesifik untuk hal itu. Kalau misal Kampung Lali Jejet kan permainan tradisional. Ya. Kemudian ada apa aja, sorry? Banyak. Kalau di Kampung Lali Jejet itu kita punya kebun ya, kebun untuk main. Di sana ada kolam, ada kolam lumpur, ada sungai juga. Kemudian ada banyak permainan tradisional dari yang mulai pembuatan manusia, artinya seperti dakon, kemudian bekel, macam-macam itu kan rata-rata buatan craftnya manusia. Ada juga yang dari alam, misalnya anak desa itu kan paling mudah membuat mainan dari alam, dari tumbuhan, dari batu, dari tanah. Itu kita ajari Mas. Tanah liat ya? Dari tanah liat, dari batu. Artinya kegiatannya memang play ya? Iya, bermain tapi dengan objek yang non digital. Iya, di sekitar mereka. Jadi di sekitar mereka itu banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dimainkan. Hal-hal sederhana yang bisa dimainkan. Kayak gitu. Misalnya bambu. Oke. Anak-anak, kita jalan-jalan nemu bambu. Kita jelaskan, bambu ini bisa dibikin mainan apa sih? Kemudian kalau zaman dulu ibu-ibu kita, bambu ini dibuat makan apa sih? Dibuat masakan apa sih gitu. Macem-macem. Jadi misalnya rebungnya dibuat itu kita tunjukkan juga selain main. Kemudian bedanya dengan digital detox center? Nah, kalau digital detox center itu nanti akan ada intervensi dari dunia akademis, kemudian dunia psikologi.
Jadi yang nyembuhkan, yang secara klinisnya itu ada nanti. Dan itu senjatanya kita untuk treatment anak-anak sih itu tadi. Ada ini ya, para ahli juga ya? Iya, sementara mohon maaf Mas, kita ini kan bukan bidangnya perilaku, bukan bidangnya akademisi psikologi. Lah kita juga harus sadar diri kan. Seharusnya sadar diri kita gandeng pihak-pihak itu. Sudah saatnya berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Jadi nanti ada semacam ya dokternya, ada psikiaternya yang memantau perkembangan perubahannya anak-anak ini. Yang kecanduan game berat, kecanduan yang parah itu ya. Ini para orang tua wajib nonton podcast ini kayaknya. Luar biasa. Digital Detox Center ya. Kita doakan semoga ide-ide kreatif dari Cak Su ini ya. Cak Su tadi siapa? Cak Masuk siapa? Cak Masuk Matarsu. Oh, Cak Matarsu ya, luar biasa. Ide-ide kreatif ya Digital Detox Center. Semoga KLG-nya tetap istiqomah, memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kemudian Digital Detox Center. Mohon izin ada satu lagi sih sebenarnya. Apa itu? Ada satu lagi selain Digital Detox Center. Kita ini kan ya mimpinya Mas Menteri lagi ya. Kan membumikan namanya Merdeka Belajar itu. Madhab garis keras ini. Jadi KLG ini, tempat KLG ini kita nyebutnya sih Laboratorium Merdeka Belajar. Jadi anak-anak belajar apapun itu di Kamulan Gadget bisa. Gitu iya, termasuk mahasiswa, tidak hanya anak-anak. Jadi bisa. Tempat kita ini sudah banyak didatangi teman-teman mahasiswa yang ingin main juga. KKN, pengabdian, penelitian, skripsi sudah 4. Widih, iya, yang lahir di Kampung Lali Gadget. Ya. Iya, yaitu untuk merdeka belajarnya mereka gitu loh. Luar biasa. Ya, harapan ke depan seperti itu. Artinya belajar itu tidak hanya di kelas. Terbatas sama 4 sisi tembok. Kalau kita kan tidak ada tembok di sana. Dan itu membosankan ya. Sangat membosankan. Luar biasa. Menjadi alternatif pendidikan di luar kelas insya Allah. Betul. Terima kasih Cak Su atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.